Bila kemudian cara menyambut iradat Allah itu yang kemudian bila keliru, ada beda antara qada dan maqdi, antara qadar dan maqdur, antara ketetapan Allah dan objek yang ditetapkan. Ini harus beda. Bila kemudian kita memahami pada qadar yang tadi diungkapkan dari berbagai ayat itu, yang muncul pada kita adalah nikmat dari Allah, ketetapannya, maka ada tugas yang ini nggak boleh lupa dia sebagai manusia dengan akal yang diberi, karena dia bukan wayang dan dia bukan kapas yang dia harus nurut begitu saja. Dia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ketetapan yang ada pada dirinya adalah nikmat dari Allah, kayak ngaji atau bisa sedekah, bisa sholat atau apa saja, maka cara menyambutnya ketika itu adalah nikmat dari Allah, sehat, cara nyambutnya dia harus bersyukur. Itulah tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada dia, manusia yang berakal. Ketika ketetapan Tuhan padanya adalah maksiat, seperti tadi contoh mencuri, maka tidak boleh dia bersandar kepada takdir, namanya salah dia menyambutnya. Ketika dia ditetapin maksiat oleh Allah, cara dia mengekspresikannya, mensikapinya dengan bertaubat dan beristighfar, itu yang dituntut oleh dia. Itu caranya, bukan dia pasrah dengan apa yang ada, karena dia bukan wayang gitu, bukan kapas, tapi caranya dia dengan bertaubat. Kalau ketetapan dari Allah adalah ketaatan, maka cara menyambutnya dengan keikhlasan dalam beribadah. Kalau ketetapannya adalah bala, kayak sekarang pandemi, namanya bala, ketetapan Allah, maka cara menyambutnya dengan bersabar dan terus berikhtiar apa yang dia bisa lakukan. Ini namanya tugas-tugas kita sebagai hamba, tidak menyoroti pada kerjaan Tuhan. Normal saja, kalau ada mobil bagus, pasti yang bakal dipuji pabriknya, itu normal. Ada mobil nih bagus, pasti yang dipuji keluaran mana dia, Eropa, Jepang, apa. Tapi kalau nabrak, yang disalahin gak bakal pabriknya gitu. Jangan kita ngomongin pabriknya. Kalau nabrak, yang disalahin supirnya. Kalau ada orang mencuri, jangan balik kepada Allah. Sama seperti kita orang ngaji, ada orang berkata, Bang ngaji yuk, di mana? Di Nurul Hidayah. Lu jangan ajak-ajak gua ngaji, entar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu ajak. Begitu. Ini namanya ngomong begini, ini dosanya kalau ditumpahin ke bumi kagak muat. Ngomongnya doang. Begitu, ngomongnya. Imamul Haddad tulis dalam Nasiihud Diniyah wal Wasiyal Imaniyah kalimat begini. Lebih besar dosanya daripada tidak ngajinya. Kalimat itu. Kenapa? Kata beliau, caranya untuk menyadarkannya, orang yang model begitu tuh diajak main ke rumah kita, taruh di kamar, dikunciin dari pagi sampai sore. Iya, nanti bakal sadar. Nanti ketika dia dhuhur jam 1 bilang, Pak perut saya perih, kita jawab, lu jangan minta-minta makan sama gua. Kalau Allah kasih kenyang, walaupun gua kagak kasih makan, nanti juga tahan aja. Sampai 3 hari aja, sampai seminggu. Kira-kira bagaimana? Modar ya, modar. Jadi ada tugas sebagai hamba yang diberikan akal. Kalau kita lapar, pengen kenyang, caranya makan. Maka makan ini namanya tugas kita sebagai hamba di muka bumi. Kalau kita pengen dapat hidayah, jangan duduk di rumah, caranya ngaji. Ngaji. Anda tunggu sampai kiamat, hidayah nggak bakal datang, kecuali tukang dagang es cendol, dia lewat bisa. Jadi ini namanya ikhtiar dengan akal yang diberikan oleh Allah.
Maka kita nggak bisa menjas orang, boro orang kita aja dengan sekarang kita ngaji. Kita nggak boleh menghina kepada yang tidak ngaji. Bisa aja besok lusa dia dibalik, dikasih taufik, dia ngaji, kita dikasih khidlan oleh Allah. Bisa-bisa dengan kesombongan kita. Maka selama dia masih hidup, nggak boleh kita menjas. Apakah kita orang muslim ini yang ngaji ini masuk surga? Belum tentu. Belum. Entar keputusan akhir pada waktu wafat. Karena kita masih berjuang dengan hidup ini, masih berikhtiar. Oleh karena itu, maka berbicara dengan qadarullah itu kita tidak bisa, kecuali yang harus kita bedah adalah tugas kita sebagai hamba. Tugas kita sebagai hamba apa? Untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita bisa lakukan sebagai hamba? Andai kita jadi maling, jangan kita bilang, oh udah gua udah tak jadi maling. Lu dari mana yang kita tahu tak jadi maling? Ini kejadian ini, ke depan kan kita nggak tahu. Oleh karena itu kita nggak boleh menjas ke depannya. Takdir itu baru ketahuan kalau sudah kejadian. Kalau belum kejadian, kita nggak boleh tahu. Karena itu apa kita ini surga apa neraka? Ini wallahu a'lam. Kita yang ngaji nih. Begitu. Ini yang ngaji nih. Menurut saudara-saudara yang ngaji nih, pasti masuk surga nggak ini? Hah? Oh, belum tentu. Belum. Tapi kepengennya iya masuk. Maka dengan ngaji ini salah satu upaya dan ikhtiar supaya impian itu terwujud. Karena memang prosedurnya kudu begitu. Begitulah kita yang berharapkan orang masuk surga, masuk neraka, semuanya sama. Ketika ditanya kenapa ujungnya masuk neraka, ini pun juga pernah ditanya oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah protes sama Allah, sebagaimana dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah, Al-Imam Az-Zainabi menjelaskan. Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Rabb, ini kok manusia, kau kasih duit ya, lalu dia main mabuk-mabukan, dia minum-minuman, main perempuan, akhirnya dia masuk neraka. Kau juga yang ngasih duit, kenapa ujungnya dimasukin ke neraka? Maksiat kau juga, mabok juga kau juga, kenapa ujung-ujungnya dimasukin ke neraka? Apa yang ditanya itu udah ditanya oleh Nabi Musa dan Allah jawab. Sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Mardiyah, kata Allah, Musa, biar enggak panjang ente nanya-nanya begini, ente nanam padi aja. Suruh nanam padi sama Allah, nanam padi. Maka Nabi Musa kemudian nanam padi. Padi ditanam, udah tumbuh, kata Nabi Musa, udah ya Rob, ya sampai panen lah. Masa baru nanam doang? Maka sampai terjadi panen. Udah panen, diambilin gabahnya, bawa ke gudang. Lalu kemudian ditanya sama Allah, Musa bagaimana? Sudah ya Rob, sudah panen. Terus kau bawa? Iya, saya bawa semua. Yang benar? Iya. Jerami-jeraminya? Ya kagak lah. Kalau jerami mau nggak ada manfaatnya. Yang saya bawa mau gabah aja, yang ada manfaatnya. Terus jerami diapain? Dibakar, kok nggak ada manfaatnya. Akhirnya Nabi Musa nggak jadi nanya, saya paham ya Rob, yang ditaruh di neraka itu yang kagak ada manfaatnya. Adapun yang ada manfaatnya mau ditaruh di gudang, namanya surga. Tugas kita masih hidup menyambut qadarullah 4. Dijelaskan oleh gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Taqribul Usul. Cara kita menyambut ketetapan Allah ada 4 dan tidak lepas dari 4: taat, maksiat, nikmat, dan ujian. Bila yang kita dapati adalah nikmat, tugas kita dari Allah syukur. Bila yang kita dapati adalah musibah, tugas kita sabar dan terus berikhtiar. Bila ketetapan itu taat, sholat, dan seterusnya, cara menyambutnya ikhlas dengan penuh kesungguhan. Tak boleh ada riya, tak boleh ada ujub, tak boleh ada sombong, dan seterusnya. Bila ketetapan itu adalah maksiat,
mabuk dan seterusnya, tugas kita bertaubat, beristighfar, minta ampun nama Allah, dan di sana ada kebaikan. Karena itu yang diperintahkan dalam Al-Quran. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam.